Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI Polri, maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI Polri maupun pensiunan, pada kesempatan kali ini ya, di video ini saya hadir untuk menyampaikan khususnya untuk para pensiunan ya, dan untuk yang masih aktif ya, PNS, P3K, TNI Polri yang masih aktif juga perlu menyimak ini agar punya gambaran ya seperti apa kinerja PT Taspen ya, Persero ini yang terus berupaya untuk meningkatkan tingkat pelayanan ya publik agar merasa puas ya dengan pelayanan yang termudah ya, dan tentu saja ini akan diarahkan kepada peningkatan kesejahteraannya ya. Di samping pelayanan untuk penyaluran gaji lancar, mudah, tetapi untuk peningkatan kesejahteraan juga perlu ditingkatkan. Nah, untuk itu DPR RI ya, Komisi 11 terutama bersama pemerintah mendorong agar PT Taspen terus berupaya untuk bisa meningkatkan investasinya ya di dalam mengelola dana Taspen ini agar keuntungan itu bisa bernilai manfaat pada para pensiunan, para anggotanya. Nah, skema yang akan diubah ya tentu saja ini akan terus dibahas dan terus dikaji oleh DPR bersama PT Taspen. Mari kita simak ya informasi selengkapnya. Ini adalah kinerja PT Taspen Persero. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dirjen, kita terbagi atas 2 buku. Yang pertama THT, yang kedua AIP. Jadi memang aset kita itu bila digabung itu cukup besar gitu ya. Jadi ambil yang paling terakhir aja. Aset kita itu adalah 149,53 triliun untuk program THT JKK-JKM, dan AIP yang dititipkan kepada Taspen untuk dipupuk itu 250,77%. Triliun, sorry. Nah, kalau kita ngelihat pertumbuhan aset THT itu CAGR-nya itu 2,52%. AIP 10,43. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa CAGR-nya berbeda nih pertumbuhan asetnya? Karena gini, sebenarnya itu terlihat juga di rasio klaim, terutama di rasio klaim THT. Di tahun 2024, rasio klaim THT itu adalah 257%, gitu ya. Jadi, for every dollar that we get, atau Rp1.000 yang kita terima, kita harus bayarkan 2.570 gitu. Jadi antara iuran sama klaim itu berbanding rada jomplang gitu. Dan ditutupnya gimana? Itu ditutupnya pakai hasil investasi sama fee-based income atau pendapatan lain-lain gitu. Nah, untuk YOI sendiri tahun lalu yield on investment kami ini 7,68% neto. Jadi kalau dibandingkan dengan yield on investment di market itu agak jauh sih, kita di atas jauh. Kalau di market kita ngelihat sekarang tahun lalu 6,3 sampai 6,5 kita di atasnya. Kemudian yield on investment untuk AIP sendiri adalah 7,24%, juga di atas market gitu ya. Untuk weighting investasi sendiri, kita sebagian besar itu ada di SBN. Kalau Bapak Ibu nanya SBN kita tuh ngasih yield berapa sih gitu ya, yield SBN sendiri di kita itu cukup tinggi, yaitu 7,24%, dan kebanyakan durasi-durasi yang kita pegang itu durasi-durasi panjang. Jadi artinya bila ada perubahan di makroekonomi, durasi panjang duluan yang biasanya apresiasi harganya lebih bagus. Kalau kita nggak trading pun, paling nggak kita ada accrual kupon tiap 6 bulanan untuk SBN. Mungkin itu. Next slide-nya. Nah, ini sedikit dari
profit and loss di Taspen. Laba corporate kita tahun 2024 ini cukup tebal Bapak Ibu, yaitu adalah 1,2 triliun. Tapi ini asalnya bukan dari gabungan ya, bukan dari THT sama AIP. Hanya dari THT-nya saja, yang jumlah asetnya itu tadi yang saya sebutkan berjumlah 149 triliun. Gitu. Jadi tally sama YOI-nya. Dan kalau terlihat di tahun 2022 itu ada pendapatan PSL pemberi kerja, yaitu itu sebenarnya adalah piutang dari Taspen kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kemenkyu, yaitu adalah pendapatan PSL pemberi kerja sebesar 22,1 triliun. Itu ya, asalnya dari mana? Asalnya adalah dari perubahan metode perhitungan EBCM menjadi GPV dan penurunan bunga aktuaria. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat trennya, alhamdulillah 2023-2024 sangat menggembirakan gitu ya. Di tengah-tengah claim rasio yang cukup tinggi, tapi bottom line Taspen insya Allah masih terjaga dan ada di atas RKAP yang kami tetapkan. Mungkin ini slide terakhir ya kalau nggak salah ya. Oke, mungkin sekian. Demikian ya Bapak Ibu yang pemaparan dari PT Taspen ya. Nah, kita akan ini kan. Kita sudah mendengarkan dua paparan dari narasumber kita pada rapat kerja hari ini, dari Pak Dirjen Perbendaraan dan Pak Roni, Direktur Utama PT Taspen, mengenai mekanisme penyaluran pembayaran pensiun, mulai dari kas negara sampai kepada diterima oleh para pensiunan kita, baik itu ASN maupun TNI Polri. Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan pertama seperti mekanisme biasa ya, masing-masing fraksi dulu, habis itu nanti sesi keduanya kita berikan kepada seluruh anggota untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Dirut tadi. Silakan dimulai dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Pak Haris. Baik, terima kasih. Nah, demikian ya Bapak Ibu paparan dari Dirut PT Taspen ya, yang telah memaparkan mengenai keuntungan atau laba yang tentunya ini sangat menggembirakan karena ada kenaikan ya dari tahun 2023 ke 2024 ini naik ya, sehingga dari laba itulah ya yang akan membayarkan ya, untuk membayarkan atau kada pensiunan ya, yang tentu saja ini memang antara yang dari APBN dengan yang klaimnya itu ya, itu berbeda, sehingga ini tentu saja PT Taspen harus istilahnya nalangi ya, yaitu dengan laba ya, investasi yang dilakukan dari dana Taspen yang terkumpul, sehingga bisa membayarkan ya klaim dari para anggota, para pensiunan. Nah, untuk itu nanti kita akan melihat ya perkembangannya, apakah skema ini perlu diubah ya untuk peningkatan kesejahteraan para pensiunan ya. Nah, kita berharap semoga dari rapat Komisi 11 ya dengan PT Taspen dan Dirjen Keuangan ya, Perbendaharaan Keuangan Kementerian Keuangan ini akan bisa meningkatkan dan mengubah skema pensiunan menjadi fully funded ya, sehingga bisa mensejahterakan. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.